Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Kita berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol bareng komunitas dengan saya Ani Purnama. Oke, tamu saya malam hari ini mungkin sebagian dari pendengar sudah kenal nih ya. Kalau kemarin mungkin komunitasnya beda, yang sekarang kita akan bahas soal komunitas SLCC atau Smart Learning and Character Center. Bersama ketua dari komunitas ada Bapak Saleh Horman. Assalamualaikum Pak Horman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di RRI ini Pak. Sama-sama, ini kabarnya Mbak. baru menyeberang pulau ya. Iya, baru datang tadi subuh. Aduh, iya. Terima kasih banyak loh Pak sudah meluangkan waktu untuk Sama-sama, RRI. sama-sama. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol soal komunitas SLCC nih, Smart Learning and Character Center. Mau kenalan dulu nih, ini komunitas yang seperti apa sih Pak? Smart Learning and Character Center ini adalah sebuah komunitas yang berafiliasi ke PGRI, Mbak. Persatuan Guru Republik Indonesia Persatuan ya? Guru Oke. Republik Indonesia, yang mana ini ada kepengurusannya itu ada di tingkat pusat, kemudian provinsi dan kabupaten. Kebetulan saya jadi ketua SLCC ini yang kabupaten. Yang kabupaten, oke. Berarti untuk kabupaten anggotanya sudah berapa nih Pak? Anggotanya itu ada 25. 25, Ya, oke. 25. Jadi mereka anggota sekaligus pengurus semua. Anggota sekaligus pengurus ya. Jadi kerjanya udah terbiasa double gitu. Ya, terbiasa. Komunitasnya memang concern di bidang pendidikan ya, Ya, Pak? betul. Horman, oke. Jadi kita memang karena memang background saya di pendidikan, ya, jadi komunitas saya itu ya rata-rata di bidang pendidikan, Pak. Oke, apa saja nih kegiatan dari komunitas SLCC ini, Pak? Nah, kegiatannya tentu saja yang kegiatan rutin setiap tahun yang kita laksanakan itu adalah parade inovasi guru, yang mana kita melaksanakan webinar yang topiknya setiap tahun itu berbeda. Nah, parade ini dilaksanakan menyambut atau memperingati Hari Pendidikan Nasional, jadi di bulan Mei. Bulan Mei Jadi kemarin kita sudah melaksanakan itu. Dengan narasumbernya ya kita ambil dari anggota atau pengurus SLCC sendiri. Gitu. Jadi setiap tahun seperti itu. Terus Itu anggota yang, webinarnya Pak? Bisa itu, siapa saja? Iya, open. Jadi semua guru se-Indonesia bisa ikut. Oh iya. Kemarin itu alhamdulillah pesertanya 1.000 lebih itu. Keren. Itu sertifikatnya juga diterbitkan pada saat itu juga? Enggak, sertifikatnya itu diterbitkan setelah parade itu selesai. Setelah webinarnya ya Pak ya? Ya, jadi webinar selesai, tapi ada karena sertifikatnya dari provinsi, ya, maka ada syarat harus mengikuti minimal 8 webinar dari 15 webinar yang dilaksanakan kemarin. Minimal 8 baru dapat 8, sertifikatnya ya. ya. Nah itu sertifikatnya berguna untuk apa saja sih Pak? Apakah untuk kompetensi guru atau bagaimana? Atau Iya. persyaratan apa gitu? Kalau sertifikat sekarang memang sedang diburu oleh guru gitu ya. Jadi sebanyak-banyak sertifikat itu Iya. sangat membantu ya Pak ya? Oke. Karena kebetulan sekarang kan ada pengelolaan kinerja melalui PMM itu, yang mana ditagih piagam-piagam keikutsertaan sesuai dengan rencana hasil kerja yang sudah disusun oleh guru dan kepala sekolah. Sehingga webinar-webinar tentang pendidikan sekarang ramai gitu. Ramai diikuti oleh para guru dan kepala sekolah ya. Sayang kalau nggak ikut ya Pak? Ya, mudah-mudahan mereka ikut itu bukan karena sertifikatnya, tetapi karena keilmuannya gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Yang nanti mungkin bisa diaplikasikan gitu ya ke anak didik, Iya, ke dunia pendidikan juga. Iya, tentunya begitu. Karena setiap webinar yang kita laksanakan itu betul-betul
berguna ya, dan dibutuhkan oleh para guru. Kemarin topiknya adalah komunitas belajar. Gitu. Jadi banyak sekali guru-guru yang tertarik ya tentang bagaimana menggerakkan komunitas belajar itu. Gitu. Yang memilih topik waktu itu SLCC ya? Iya. SLCC kita ya? yang menentukan topiknya gitu. Dan kemudian pendaftarannya ya secara online juga, dan itu di-share ke seluruh grup-grup SLCC seluruh Indonesia. Jadi kan tiap kabupaten ada ya Pak ya? Ya, makanya kita saling mengetahui kegiatan dari masing-masing kabupaten di Jawa Timur termasuk SLCC se-Indonesia itu, karena kita ada di grup komunitasnya, grup WA. Grup WA. Ya, itu. Oke, di luar webinar juga aktif ya Pak untuk sharing-sharing soal dunia pendidikan sekarang nih lagi rame apa gitu, lagi boomingnya kita topiknya apa gitu loh Pak. Ya tentunya setiap pertemuan dari teman-teman pengurus maupun anggota ini ya, maka mereka membawa topik yang berbeda tentunya. Kenapa? Karena ternyata teman-teman SLCC ini memiliki spek yang berbeda, spesialisasi yang berbeda gitu ya. Dan alhamdulillah teman-teman pengurus SLCC itu semuanya aktif di dunianya masing-masing. Artinya ada yang di komunitas belajar, aktif di sana sebagai fasilitator, ada yang di penggerak ada di belajar ID. Itu kan kaptennya juga pengurus SLCC. Saya sudah undang kok kapan lalu. Ya, Pak Subaidi itu pengurus SLCC juga. Jadi memang pengurus di SLCC ini orang-orangnya ya banyak yang kompeten gitu di dunia pendidikan, sehingga ketika kita akan melaksanakan webinar, saya tidak usah sulit-sulit untuk menentukan karena mereka sudah banyak sekali ya di bidangnya masing-masing. Membawa ini Pak, kalau ini ya sudah nanti gantian itu. Ke depannya selain memperingati Hari Pendidikan Nasional kemarin di bulan Mei itu Pak, apakah ada rencana lagi untuk SLCC ini mengadakan webinar yang terkait dengan dunia pendidikan gitu Pak? Kita tidak hanya fokus di webinar Mbak Ani, tapi kemarin juga kita melaksanakan Anugerah Guru Prima. Nah itu dia, apa tuh Pak? Anugerah Guru Prima ini semacam lomba yang diperuntukkan kepada guru-guru kepala sekolah jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK. Karena apa? Sekup dari SLCC ini tidak hanya di SD, tapi semua jenjang dari TK sampai SMA. Gitu. Nah kemarin para juara satunya di kabupaten itu kita kirim ke provinsi. Dan ada berapa Pak? Ada 3 kemarin yang dikirim ke tingkat provinsi dari jenjang TK, SD dan SMP. Dan alhamdulillah yang jenjang TK itu mendapatkan juara harapan 1. Juara harapan 1 waktu itu untuk di tingkat provinsi. Dari mana itu Pak yang kemarin? Yang juara itu Kepala TK PGRI Bluto. Oke. Itu kategorinya apa saja tuh Pak sehingga bisa kemudian lolos ke tingkat provinsi? Jadi gini, Anugerah Guru Prima itu lomba pembelajaran. Pembelajaran berbasis IT. Tapi juga harus kontekstual walaupun berbasis IT. Nah kemarin itu yang diangkat topiknya oleh TK PGRI Bluto itu tentang ini pemanfaatan daun singkong. Daun singkong yang digunakan untuk pembelajaran gitu. Tapi di pembelajarannya menggunakan IT gitu. Jadi selain IT, anak-anak itu
dibawa ke kebun singkong ya untuk memanfaatkan bagaimana daun singkong itu bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi begitu. Jadi ini ya selain faktor pembelajaran yang melibatkan ke alam ya kan, karena mereka juga diajak ke kebun singkong, itu juga harus ada unsur IT-nya ya Pak ya. Iya, karena sekarang kan. Seperti apa yang dimanfaatkan itu Pak, yang kemudian bisa juara di Jawa Timur itu? Kemarin itu menggunakan semacam aplikasi itu ya. Oh, oke. Aplikasi yang pada saat dilaksanakan pembelajaran itu menarik kepada siswa. Kepada siswa ya. Itu untuk jenjang TK yang lolos justru ya Pak ya. Iya. TK. Yang lain masih belum beruntung gitu. Ya mudah-mudahan ke depannya ini ada guru-guru yang bisa meraih prestasi tertinggi di provinsi. Insyaallah ya. Oke, ada nggak sih Pak kendalanya gitu? Ya ada sih. Kalau berbicara tentang kendala itu, ya kendalanya di finansial Mbak. Ya, karena ini kan komunitas ini SLCC ini kan sebagai bagian dari organisasi PGRI itu tidak ada iurannya gitu, tidak ada subsidinya juga. Jadi untuk operasional bagaimana itu? Nah kemarin pada saat kita mengirimkan 3 orang guru itu ya kita mintakan gitu. Kita mintakan ke pengurus PGRI Kabupaten bagaimana agar ini bisa dikirim ke tingkat provinsi gitu. Jadi akhirnya menggunakan kas PGRI. Sedangkan untuk SLCC-nya sendiri nggak punya kas. Nggak punya kas ya. Nggak punya kas. Ya. Jadi memang sepertinya memang kumpulan orang-orang yang memang gila dalam tanda kutip dong. Orang-orang yang ikhlas lah ya dalam berinvestasi. Oke. Apa saja sih Pak yang didapat dari dari komunitas ini? Apa hikmah yang Pak Horman dapat gitu dengan berkomunitas bersama SLCC ini? Ya, karena niat kita sama, tujuan kita sama, ya dengan semua pengurus SLCC itu, yaitu semangat mengabdi, mengabdikan diri dan berinvestasi. Itu semangatnya. Sehingga ketika itu terwujud dan kita dapat bermanfaat untuk orang lain, maka di situ ada nilai kepuasan tersendiri. Gitu ya. Gitu, iya. Jadi kan terkadang jalan itu tidak selamanya mulus, tidak selamanya lurus. Kadang kita juga merasa aduh males ya, capek gitu. Apa yang Pak Horman lakukan untuk membangkitkan semangat ketika kemudian rasa malas, rasa capek itu datang gitu loh? Ya kalau pengalaman saya selama ini, saya sendiri nggak pernah capek. Nggak pernah capek ya, Pak? Oh keren. Capek. Kenapa? Karena saya punya semangat. Semangat ketika saya bisa bermanfaat untuk orang lain, maka di situ timbul semangat saya. Kalau ternyata orang lain itu merasa senang dengan apa yang kami berikan, maka di situ muncul kepuasan dan rasa capek itu nggak ada. Nggak ada ya sebenarnya ya. Sama sekali nggak ada. Kalau rasa malas kadang datang nggak sih? Sebenarnya rasa malas itu ya datang kalau kita itu tidak punya semangat dan apa yang ditugaskan kepada kita itu dijadikan beban. Maka kalau itu jadi beban, insya Allah malas yang ada. Tapi kalau saya sama teman-teman sampai saat ini nggak ada sih untuk kategori malas itu nggak ada. Ya, cuma memang kita itu kendalanya lagi yang kedua selain itu tadi finansial yaitu kesibukan Mbak. Kesibukan ya. Jadi saya sendiri punya kesibukan macam-macam ya, selain kedinasan dengan juga banyak komunitas organisasi lain ya.
kemudian teman-teman yang lain juga seperti itu. Jadi mereka itu tidak hanya fokus di satu komunitas, tapi berbagai komunitas yang digeluti juga. dan digeluti. Nah, itu gimana cara bagi waktunya tuh Pak? Ya kadang-kadang yang satu bisa, yang satu nggak bisa, satu bisa ya. Akhirnya apa ya, wes lah yang bisa saja. Ketika kita tentukan hari ini tanggal sekian, siapa yang bisa. Nah itu yang kita tugasi untuk melaksanakan atau menghandle kegiatan itu. Yang nggak bisa ya nanti ya ketika ada kegiatan lain. Dan di SLCC ini kita fokus pada memang bagaimana meningkatkan kompetensi guru, kemudian kepala sekolah, gitu. Dan termasuk pengawas sekolah. Sejauh ini apa sudah tercapai targetnya nih dari SLCC? Ada yang sudah tercapai, ada yang tidak. Jadi yang tidak tercapai itu ya tadi lagi-lagi kendalanya di finansial. Ya. Bagaimana ketika kita mengumpulkan orang, ya, walaupun sebenarnya orang-orang itu senang dikumpulkan dan mendapatkan ilmu gitu ya. Tetapi kan kita paling tidak harus ya mereka kan tamu, ya harus disiapkanlah paling tidak air lah, konsumsi lah ya, konsumsi. Nah di situ kadang-kadang kendalanya. Cuma memang kita bertekad untuk kedepannya bagaimana cara mengatasi permasalahan itu, ya tentunya dengan lagi-lagi ikhlas beramal. Jadi kendala-kendala itu kemudian tidak mengendorkan semangat dari teman-teman SLCC ya untuk terus memberikan yang terbaik. Ya. Kalau secara luring nggak bisa ya kita daring. Karena finansial kendalanya maka daring. Karena kalau luring memang agak banyak yang dibutuhkan. Jadi selama ini kendala-kendala yang serius hampir nggak ada, gitu. Cuma kendala-kendala kecil aja, dan itu biasa. Untuk selanjutnya apa nih Pak? Program apa yang sudah disiapkan SLCC? Kita tetap fokus kepada apa kebutuhan guru dan kepala sekolah, termasuk pengawas sekolah. Jadi kita ikuti, kita update ya kebutuhan mereka, dan itu yang kita fasilitasi. Misalnya seperti kemarin itu ya pengelolaan kinerja melalui PMM. Iya, lagi rame-rame kan? Berlomba-lomba, semua komunitas melaksanakan itu hampir tiap hari, bahkan sehari kadang-kadang 3 kali. Narasumbernya dari mana Pak? Ya lokal teman-teman aja sih. Sendiri ya? Iya, teman-teman sendiri. Karena memang teman-teman itu kan sudah banyak yang expert di dunia pendidikan gitu ya. Kalau berbicara tentang pengelolaan kinerja ya banyak sekali teman-teman yang expert itu. Nah di situ juga bisa bagi-bagi ilmu ya Pak untuk beliau-beliau yang mohon maaf yang kurang paham gitu caranya bagaimana. Itu kan semuanya online ya Pak? Iya online. Jadi ketika kita melaksanakan online seperti itu kan ada grup WA-nya. Nah di grup WA itu kemudian kita fasilitasi, kita dampingi mereka-mereka yang masih belum paham. Ya, jadi tidak semata-mata kemudian kegiatannya selesai juga, enggak. Tapi menyisakan para peserta yang masih belum paham kita fasilitasi. Bahkan di flyer kan sudah ada, selain di WA itu, di flyer ada kontak personnya. Jadi kadang-kadang mereka juga ya sering sih juga penasaran, nanyanya itu langsung ke ketuanya gitu. Jadi itu yang kita lakukan selama ini. Jadi selain pelaksanaan secara online-nya itu kita dampingi di grup WA. Sampai bisa. Sampai mereka betul-betul paham. Gitu. Kan itu harus praktek Pak, tidak. Nah kita siapkan juga tutorialnya. Oke. Tutorialnya dan ada YouTube-nya. Ada YouTube-nya juga. Yang mana aktornya ya teman-teman SLCC juga. Jadi kalau di SLCC itu sepertinya kalau dengar ceritanya tuh komplit ya Pak. Ada komunitas belajar ID, ada komunitas apa gitu ya. Banyak sekali yang kompeten di pengurus SLCC itu. Ada narasumber praktik baik gitu ya. Apa tuh? Narasumber praktik baik. Apa itu maksudnya Pak?
yang PSP angkatan pertama, program sekolah penggerak angkatan pertama itu. Oke. Ya, kita tahu sendiri dan orang-orang banyak yang mengenalnya itu, yang namanya Bu Ngum Priyatun itu. Oh iya. Itu juga pengurus SLCC itu. Ada yang kemarin fasilitator ya, yang seperti yang tadi saya sampaikan itu, komunitas belajar Bu Rizkia itu. Bu Rizkia kepala sekolah di Lenteng di Moncek kalau nggak salah itu. Itu bendaharanya, bendahara SLCC. Jadi memang orang-orang yang ini ya, yang sudah ahli di bidangnya masing-masing itu ya. Iya, memang. Jadi kalau misalnya mau ngadakan acara atau kegiatan apa, udah nggak susah lagi nih Pak. Cari narasumbernya. Iya. Langsung teman-teman sendiri itu. Teman sendiri. Saya tinggal bagi bola. Gitu ya. Ini nanti tugasnya siapa. Jadi mereka itu enggak kadang-kadang ya enggak mau, Pak saya Pak yang ngisi, enggak. Biar Pak Ketua nanti yang nunjuk. Yang nunjuk gitu. Iya. Iya kan kadang-kadang kita juga nggak enak gitu untuk menunjuk diri kita sendiri kan Pak. Harus orang lain yang memberikan penilaian. Mengapa mereka itu harus ditunjuk? Karena kemampuan mereka itu hampir sama dan komplit. Di semua topik mereka bisa gitu loh. Keren ya. Jadi yang mana yang akan saya tunjuk untuk yang kegiatan ini? Tapi ketuanya nggak bingung kan ya? Sesuai dengan topik dong. Sesuai dengan topik dan saya bagi-bagi memang. Kalau tahun ini si A, tahun depan si B, terus seperti itu. Jadi gantian. Dan jadi semua mendapat kesempatan ya Pak? Ya, supaya tahu bahwa orang-orang SLCC itu kompeten gitu. Kompeten semua. Ya, kalau cuma itu saja, nanti ketuanya lagi, ya kan berarti yang lain mana gitu. Jadi saya beri kesempatan secara bergiliran. Oke. Kalau kedepannya apa saja nih kegiatan-kegiatan atau program-program yang menjadi andalan dari SLCC yang belum dilaksanakan? Ya sementara kita ya seperti tadi ya, fokusnya tetap di dunia pendidikan sesuai dengan kebutuhan guru. Jadi kita mengikuti perkembangan kurikulum. Ketika di kurikulum itu ada sesuatu yang update, maka di situ kita langsung mengeksekusi. Ya, kebutuhan guru ini biasanya di sini. Kita eksekusi. Tentunya kegiatan-kegiatan ini kadang-kadang kita kolaborasikan dengan komunitas yang lain gitu, dengan BBC gitu ya, dengan Belajar ID, dengan K3S, sering kita kolaborasikan agar apa? Agar pesertanya banyak gitu. Betul. Karena nanti itu kan disebar flyernya seperti flyernya disebar ke semua komunitas, itu akhirnya banyak. Oh ini kegiatan K3S, Belajar ID dan lain-lain. Gitu. Kalau harapan ke depan untuk SLCC sendiri khususnya apa nih Pak Horman? Jadi selain yang kegiatan rutin yang tadi itu parade inovasi guru dan webinar. Yang parade itu yang webinar dan anugerah guru prima yang ini memang rutin setiap tahun dilaksanakan. Kita akan melaksanakan semacam seminar maupun workshop ataupun BIMTEK ya terkait dengan praktik baik yang dilaksanakan oleh guru dan kepala sekolah. Contohnya apa tuh Pak? Misalnya kepala sekolah, bagaimana kepala sekolah itu menjalankan fungsinya, tugasnya sebagai kepala sekolah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada refleksi dan tindak lanjut, ya itu praktik baiknya langsung yang disampaikan, bukan teori. Gitu. Sehingga nanti praktik baik itu bisa dijadikan rujukan oleh teman-teman kepala sekolah. Ya kalau saya tetap skupnya nasional itu, Nusantara itu kalau bisa. Oh begini loh tugas kepala sekolah. Dalam hal administrasi maupun manajerial itu ya. Sebagai guru banyak sekali tugas guru sebenarnya. Bagaimana memastikan pembelajaran itu menyenangkan kepada siswa.
bagaimana sih pembelajaran yang menyenangkan itu, praktik baiknya nanti. Oke. Langsung. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan semua siswa, tidak hanya beberapa siswa. Nah, praktik baiknya seperti apa? Karena banyak, mohon maaf, di pembelajaran berdiferensiasi ini banyak miskonsepsi. Itu. Nah, miskonsepsi ini yang akan kita luruskan melalui kegiatan-kegiatan seminar maupun BIMTEK nanti. Berbagi praktik baik. Karena ketika mereka dijelaskan secara teoritis, ini loh pembelajaran berdiferensiasi, mereka masih bingung. Bagaimana sih praktik baiknya yang sesungguhnya itu seperti apa? Nah, itu yang perlu kita fasilitasi. Nanti ke depannya itu praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran yang menyenangkan, sehingga nanti akan menuju pada sekolah yang dicita-citakan. Wah, gitu. Jadi memang para guru ini wajib nih terima kasih sama komunitas SLCC yang saya pikir amat sangat membantu nih Pak untuk meningkatkan kinerjanya gitu ya. Ya, selain meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan pembelajarannya sendiri. Karena guru yang pandai ya secara teori belum tentu bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Karena tujuan pembelajaran itu akan tercapai jika pembelajarannya menyenangkan, kemudian memenuhi semua kebutuhan siswa, tidak hanya beberapa siswa, sehingga sekolah yang dicita-citakan akan bisa diwujudkan. Keren ya. Jadi memang ada tujuan dari semua itu, goal yang harus dicapai gitu ya Pak. Dan itu harus dicapai bersama. Iya, goalnya ke murid. Semuanya untuk murid. Oke, wah keren banget nih. Saya hari ini dapat banyak pelajaran ya dari SLCC, keren banget nih. Dan untuk kedepannya. Tapi ingat SLCC ini tahun 2025 berakhir. Oh ya? Periodenya 2025 ya. Nanti dengan kepengurusan yang baru ya Pak? Saya sudah 2 periode menjabat sebagai ketua SLCC. Nggak tahu nanti periode berikutnya apakah saya masih terpilih sebagai ketua SLCC atau enggak gitu. Gitu ya. Yang pasti dimanapun tempatnya, kalau Pak Horman percaya deh pasti udah memberikan yang terbaik lah ya. Dan untuk teman-teman pengurus SLCC tetap semangat, karena memang itu yang terus digaungkan supaya tidak pernah padam gitu ya Pak. Ya, betul. Semangat mengabdi dan ikhlas. Ya, terus menyala. Menyala SLCC ya. Baik. Terima kasih Pak Horman sudah hadir di Ngobras hari ini. Saya tahu ini perjuangannya tidak mudah ya kan. Ya. Baru merapat di pelabuhan Kalianget itu subuh tadi ya. Oke, baik. Terima kasih yang tak terhingga. Salam juga untuk teman-teman dari SLCC. Sehat selalu Bapak. Amin. Karena saya punya semangat untuk ngobras bareng RRI, maka saya bela-belain untuk pulang dari Kangean. Ya, karena udah ada janjian mau ngobras dengan saya di sini ya. Baik, terima kasih Pak Horman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Insya Allah di lain kesempatan kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Tentunya dengan komunitas lain, dan juga dengan obrolan yang lebih nanti kita akan juga ngobrolin soal topik-topik yang sedang in, karena memang topiknya beda-beda kan Pak? Beda-beda kan? Nanti akan ada topik-topik update itu. Update-nya ya, terutama di bidang pendidikan ini yang sepertinya nggak pernah habis. Waduh, dinamis sekali dunia pendidikan. Banyak ini. Dan juga dinamis sekali. Baik, saya akhiri Ngobras untuk edisi malam hari ini. Sampai jumpa di episode yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.